Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto Senin 31 Januari 2022 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi berkat dalam. Bagaimana kabar kita? Semoga selalu diberkati dan dikaruniai rahmat oleh Allah. Untuk semakin menyadari berkat-berkatnya itu, mari kita awali hari ini dengan merenungkan sabda Allah dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan para muridnya di seberang Danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, maka datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya, dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus pun mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan juga tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus agar ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta agar ia diperkenankan untuk menyertai Yesus. Namun Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala hal yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, peristiwa mukjizat pengusiran setan menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada kekuatan setan. Tuhan selalu menang dan dapat mengalahkan setan, termasuk jika kekuatan setan itu berhimpun menjadi legion. Jumlah yang banyak tidak membuat Tuhan gentar. Satu Tuhan akan mengalahkan ribuan setan. Inilah kedahsyatan kuasa Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali kita itu justru berpikir dua kali untuk percaya pada Tuhan jika lawan kita adalah setan yang rasa-rasanya punya kekuatan dahsyat. Kita mudah diperdaya sehingga terkadang meragukan kekuatan Tuhan. Mukjizat dalam Injil hari ini kiranya menjadi tanda bahwa iman pada Tuhan akan mengalahkan segala kejahatan yang diprovokasi oleh setan. Kekuasaan Tuhan melingkupi semesta, termasuk juga pada roh-roh yang sering mengganggu hidup kita. Saudari-saudara, maka peristiwa pengusiran roh jahat hari ini semoga menjadi cambuk bagi kita untuk semakin percaya pada Tuhan. Cara paling ampuh menjaga kepercayaan adalah dengan setia berdoa padanya. Berdoa itu tidak hanya melafalkan rumusan-rumusan, tetapi memberdayakan segenap budi, hati, batin, dan keseluruhan diri untuk menyadari kehadiran Tuhan, sehingga terjadilah komunikasi dengannya.
Mengaturkan keseluruhan diri dalam penyembahan kepada Tuhan merupakan tanda bahwa kita memiliki iman tangguh, sehingga kita mampu melawan berbagai macam jenis roh jahat. Semakin kita erat bersahabat dengan Tuhan, semakin gentarlah setan untuk menggoda diri kita. Maka, mari kita bentengi diri ini melalui olah rohani yang intensif bersama Tuhan, agar kita dapat memenangkan kehidupan ini dan menerima keselamatan kekal kelak. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, pengalaman pengusiran setan hari ini semoga semakin membuat iman kami hanya bersandar kepadamu. Buatlah pikiran, hati, dan batin kami selalu terarah bagimu. Semoga kami semakin tangguh membasmi segala bentuk provokasi roh jahat, sebab kami sudah kekuatkan dengan iman ini. Dan kami mohon sertailah kami agar tetap setia kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala kebaikan-kebaikan kita senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.